Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang ASN 2024. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya tentang cara mudah menyelesaikan soal perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Baiklah teman-teman, untuk soal yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal nomor 7. Langsung saja kita ke soalnya. Perusahaan percetakan buku mampu membuat 300 buku yang masing-masing berisi 50 lembar ukuran A4. Berapa rim kertas yang diperlukan perusahaan percetakan untuk mencetak buku tersebut? Jadi, teman-teman di sini jelas ya bahwa dia akan mencetak 300 buku yang masing-masing berisi 50 lembar gitu ya. Artinya nanti di sini kita mau cari tahu berapa rim yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oke. Jadi misalnya saya buat di sini rim kemudian lembar gitu ya, komponen keduanya adalah lembar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman ya bahwa satu rim itu kan sama dengan 500 lembar gitu ya. Nah, sedangkan di sini bukunya yang dicetak 300 kemudian masing-masing berisi 50 lembar, berarti nanti tinggal kita kali saja teman-temannya. Kita mau cari tahu berapa lembar totalnya, maka 300 ini kita kali dengan 50. Jadi kalau kita kali nanti kita peroleh 15 lembar. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ya berapa rim kertas yang dibutuhkan. Nah, satuannya rim. Maka tinggal kita hitung saja menggunakan perbandingan teman-temannya. Jadi kalau ada 15.000 lembar, maka berapa rim yang dibutuhkan. Nah, langsung saja teman-teman kita perhatikan ya. Jadi kalau misalkan lembarannya semakin banyak, pasti rimnya juga semakin banyak kertasnya teman-temannya. Berarti ini kondisinya perbandingan merupakan perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai, maka yang kita lakukan, kita tinggal lakukan perkalian silang. Jadi kotak kali 500 nilainya akan sama dengan 1 kali 15.000, sehingga bisa kita tulis 500 kotak sama dengan 15.000 dikali 1 gitu ya. Nah, kita sederhanakan saja, kita tewaskan nolnya 2. Nah, 150 kalau kita bagi dengan 5 ya, 150 kalau kita bagi dengan 5, nanti kita peroleh jawabannya adalah 30. Oke, berarti jawabannya adalah 30 rim, ada di option delta. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Pak Teguh memerlukan 7 lusin pensil warna untuk kegiatan lomba mewarnai seharga 84.000. Berapa biaya yang dibutuhkan Pak Teguh jika hanya tersedia 24 pensil warna yang sama? Nah, di sini jika harga 7 lusin katanya Rp84.000. Nah, cuman yang tersedia cuman ada 24 pensil. Oke, 24 pensil. Nah, pertanyaannya berapakah biaya yang dibutuhkan teman-temannya? Jadi yang dibandingkan itu adalah pensil dan biaya. Oke. Nah, tapi sebelum kita hitung teman-temannya, di sini menggunakan satuan lusin. Nah, karena satu lusin itu sama dengan 12 buah, maka 7 lusin tinggal kita kali saja 17 kali 12 ya. 7 kali 12. Nah, 7 kali 12 hasilnya adalah 84. Berarti 84 pensil. Nah, berarti ada 84 pensil. Maka bisa kita tulis, oh berarti 84 pensil itu biayanya ternyata 84.000 ya. Maka berapa biaya yang dibutuhkan jika hanya tersedia 24 pensil? Berarti kalau 24 pensil harganya berapa? Oke. Nah, sebenarnya mudah saja ya teman-teman ya. Karena 84 pensil biayanya adalah 84 pensil biayanya adalah 84.000. Artinya logikanya pasti satu pensil sama dengan Rp1.000. Oke, sehingga jika yang ditanyakan berapa harga 24 pensil, ya udah berarti jelas banget jawabannya pasti 24.000.
Oke, jawabannya ada di option alfa. Oke teman-teman, kita next ke soal nomor 9. Dengan menggunakan kawat sepanjang 54 meter, dapat dibuat pagar dengan panjang 18 meter. Nah, jika hanya tersedia kawat sepanjang 36 meter, maka panjang pagar yang dapat dibuat adalah berapa? Oke, nah jadi di sini yang dibandingkan adalah kawat dan pagar. Oke. Nah, kondisi pertamanya katanya jika kawatnya sepanjang 40 meter, maka kawat yang bisa dibuat, pagar yang bisa dibuat hanya sepanjang 18 meter. Nah, namun kawatnya cuma tersedia 36 meter, maka berapa panjang pagar yang bisa dibuat? Nah, teman-teman, kondisinya ini jelas banget ya teman-teman. Jika panjang kawatnya semakin berkurang, maka pasti panjang pagar yang bisa dibuat juga pasti semakin pendek gitu ya. Nah, maka kondisi ini merupakan kondisi perbandingan senilai. Nah, untuk kondisi perbandingan senilai teman-teman, maka tinggal kita lakukan perkalian silang gitu ya. Nah, sehingga persamaannya kita peroleh 54 dikali kotak, nilainya akan sama dengan 36 dikali 18. Oke. Nah, kita lakukan penyederhanaan teman-teman. Jadi 54 dengan 18 kita masing-masing bagi 18, sehingga kita peroleh ini 1 dan di sini hasilnya adalah 3. Nah, berarti nilai kotak itu sama dengan 36 dibagi 3 atau sama saja dengan 12, sehingga panjang pagar yang bisa dibuat hanya sepanjang 12 meter. Oke, itu untuk soal nomor 9. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dan cara kerjanya. Nah, kita next ke soal nomor 10. Sebuah penampungan air dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam dengan menggunakan 6 keran pembuangan. Nah, namun ada kondisi bahwa 2 kerannya ini tidak berfungsi atau rusak gitu ya, sehingga tidak dapat digunakan. Maka waktu yang dibutuhkan untuk bisa menguras penampungan air tersebut adalah berapa? Jadi yang dibandingkan itu adalah jumlah keran dengan waktu pengurasan gitu ya, untuk mengurasnya. Nah, awalnya teman-teman ada 6 keran. Waktunya 3,5 jam ya. 3,5 jam itu berarti kita bisa tulis 3/2 jam ya. 3/2 jam. Oke, seperti ini. Kemudian ada 2 keran yang tidak berfungsi teman-temannya. Berarti kalau 2 keran tidak berfungsi, maka kondisinya sekarang cuma ada 4 keran. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras penampungan air tersebut? Nah, jadi teman-teman, ini kondisinya kerannya semakin berkurang ya. Jika kerannya semakin berkurang, keran pembuangannya semakin berkurang, maka pasti durasi waktu pengurasan itu akan semakin lama. Berarti bertambah waktunya teman-teman ya. Karena komponen pertama berkurang, komponen keduanya bertambah, maka kondisi ini dikerjakan dengan kondisi perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, kondisinya berbalik nilai teman-teman. Nah, jadi untuk kondisi berbalik nilai, maka tinggal kita lakukan perkalian lurus saja ya teman-teman ya. Sehingga nanti 6 kali 3,5 jam sama nilainya dengan 4 kali kotak gitu ya. Nah, berarti bisa kita tulis 4 kali kotak nilainya sama dengan 6 kali 3/2 gitu ya. Nah, ini kita ubah saja dulu ya teman-teman ya. 3/2 itu sama nilainya dengan 2 kali 3 tambah 1 berarti sama dengan 7/2 jam gitu ya. Sehingga bisa kita tulis 4 kotak itu sama dengan 6 kali 7/2 jam. Kita sederhanakan, 6 dibagi 2 dapatnya 3. Berarti kita bisa peroleh nilai
4 kotak ya, nilai 4 kotak itu sama dengan 21. Berarti kotak sama dengan 21 per 4 jam ya. Nah, kalau kita mau ubah ke menit, maka nanti tinggal kita kali saja dengan 60 menit gitu ya. Nah, kalau kita kali dengan 60 menit, kita sederhanakan 60 dibagi 4 itu dapatnya 15. Oke, sehingga tinggal kita kali teman-teman, 21 kali 15 itu sama saja dengan 315 menit ya, 315 menit. Nah, tinggal kita ubah saja teman-teman ke bentuk jam ya, 315 menit. 300 itu sama saja dengan 5 jam teman-teman ya. Jadi sisanya 15 menit, maka bisa kita tulis 315 menit itu sama dengan 5 jam ya, 5 jam 15 menit. Oke, ada di option alpha. Oke, seperti itu teman-teman untuk soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Andi dan Budi bekerja bersama-sama mengecat sebuah rumah dan selesai dalam waktu 12 hari. Jadi ada Andi dan Budi, waktunya 12 hari. Jika rumah tersebut harus selesai dicat dalam waktu 4 hari, maka berapa banyak tambahan orang yang dibutuhkan? Nah, jadi di sini teman-teman perlu berhati-hati karena yang ditanyakan bukan banyak orang tapi tambahan orang gitu ya. Maka sebelum kita cari tambahan orang, kita cari dulu berapa orang yang dibutuhkan jika waktunya selesai dalam waktu 4 hari. Nah, berarti yang dibandingkan adalah jumlah pekerja gitu ya dengan waktu. Nah, awalnya teman-teman pekerjanya yaitu Andi dan Budi, berarti ada 2 orang gitu ya teman-teman ya. Berarti 2 orang dengan waktu 12 hari. Nah, tapi pekerjaan tersebut diinginkan selesai dalam waktu 4 hari. Maka berapa tambahannya? Maka kita cari dulu teman-teman berapa orang ya sebelum kita cari tambahannya. Nah, sekarang kita lihat ya, jika waktunya diinginkan semakin singkat atau semakin cepat, maka pasti kita butuh pekerja yang lebih banyak gitu ya. Maka kondisinya adalah perbandingan ya berbalik nilai. Jadi ini berbalik nilai. Oke. Nah, kondisinya berbalik nilai teman-teman, maka tinggal kita lakukan perkalian lurus gitu ya. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi 4 kali kotak, nilainya sama dengan 2 kali 12. Kita sederhanakan, kita bagi 4 ke 2 ruas, nanti dapatnya 3, sehingga kotak nilainya sama dengan 6. Nah, karena pertanyaannya adalah tambahan, oke, tambahan pekerja, maka tinggal kita lakukan perhitungan selisih gitu ya. Jadi 6 dikurang pekerja mula-mula 4 orang, 6 dikurang jumlah pekerja mula-mula yaitu 2, Andi dan Budi, sehingga tambahan pekerja yang dibutuhkan sebanyak 4 orang. Jawabannya ada di option Bravo. Ya, baik teman-teman, kita ke soal nomor 12. Sebuah pabrik tas mempekerjakan 80 orang karyawan dan dapat memproduksi 20 buah tas dalam waktu 24 jam. Berapa tas yang dapat diproduksi pabrik dalam kurun waktu 18 jam dengan jumlah karyawan yang sama? Nah, karena karyawannya ini sama teman-teman, yaitu sama-sama 80 orang, maka kita fokus saja sama tasnya dan waktunya gitu ya. Nah, berarti kita bandingkan saja tas dengan waktu kerjanya. Nah, awalnya teman-teman tas yang diproduksi itu 20 tas, waktunya 24 jam. Nah, kalau waktunya 18 jam, maka berapa tas yang bisa diproduksi? Nah, jadi sama seperti soal-soal sebelumnya, waktunya semakin berkurang ternyata ya, maka pasti jumlah tas yang diproduksi juga semakin berkurang. Maka kondisi ini disebut dengan kondisi perbandingan, perbandingan senilai gitu ya.
Nah, karena perbandingan senilai maka kita lakukan perkalian silang, teman-teman. Nah, sehingga persamaannya menjadi 24 kali kotak sama dengan 20 kali 18. Kita sederhanakan, kita masing-masing bagi 4 ya, bagi 4 di sini. Kalau kita bagi 4 nanti dapatnya 6, di sini dapatnya 5. Lalu 6 dengan 18 kita bagi 6 dapatnya 1, di sini dapatnya 3, sehingga nilai dari kotaknya itu adalah 5 kali 3 atau sama dengan 15. Nah, jawabannya ada di option E. Oke, berarti itu saja teman-teman yang bisa kita bahas di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal TIU CPNS, utamanya materi perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.